Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Penang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada sore hari ini saya Kaliski Cesa kembali menyapa Anda tentunya dalam Sumber Rancabana. Pemirsa, pada Sumber Rancabana edisi Pemuda kali ini kita kedatangan seorang pemudi dari Universitas Negeri Padang, dan tentunya kita akan berbincang mengenai bagaimana protokoler UNP dan bagaimana sepak terjang dari protokoler UNP saat ini pemirsa, tentunya bersama dengan Amelia Rahma Edri. Halo Amel, Assalamualaikum. Halo Cesa, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Amel? Alhamdulillah sehat di puasa pertama hari ini. Betul. Oh, pas hari ini atau kemarin nih? Aku hari ini. Tim hari ini ya? Iya, tim hari ini. Oke. Nah, bagaimana nih Amal kesibukan sebagai... Berarti sekarang semester berapa nih Amal? Aku semester 8. Semester 8. Udah nyusun ya berarti ya? Iya, lagi nyusun kayaknya. Insya Allah ya. Berarti jurusan apa nih Amel? Aku psikologi. Psikologi. Angkatan 20 berarti? Angkatan 20. Lagi hektik ya ini ya? Iya, lagi ngejar-ngejar dan wisuda nih tahun ini. Insya Allah ya. Nah Amel, kita berbincang nih Amel mengenai saat ini sepak terjang dari head protokoler kampus, dan juga Amel lihat di Instagramnya ini brandingnya sebagai protokoler banget nih Amel. Gimana sih Amel merasakan sebagai seorang protokoler nih Amel, dan ternyata protokoler tidak hanya di UNP tapi di luar UNP juga ikut serta nih Amel? Kalau sebagai seorang protokoler itu gimana ya, ada rasa mungkin bangga juga gitu, karena sebagai mahasiswa mungkin nggak semua mahasiswa yang bisa untuk mencoba untuk sebagai protokoler kampus, untuk berhadapan dengan berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Itu kadang kita juga menghadapi orang dengan dari latar belakang yang biasa aja sampai dengan yang sekelas udah di pusat, udah dari di Jakarta, dari kementerian, dari terakhir kita juga pernah di Wapres. Jadi kayak ya perasaannya bangga, haru, dan juga jadi motivasi untuk menjadi lebih lagi sih. Berarti sudah berapa lama nih ikut protokoler UNP? Aku ikut protokoler UNP itu kalau dari pertengahan tahun 2022 ya, 2021. Berarti udah 2 tahunan kurang lebih ya? Iya, kurang lebih udah 2 tahun. Oke, jadi udah berapa event ya kalau boleh kita cerita untuk udah menjadi seorang protokoler nih Amel? Kalau jadi eventnya mungkin udah puluhan sih, cuman kan eventnya macam-macam. Ada yang memang one day, ada yang memang setengah hari, ada juga yang berhari-hari gitu, bahkan ada yang bulanan juga. Luar biasa juga ya, berarti ini menjadi experience baru juga ya sebagai kita anak muda ya? Iya, itu experience yang baru banget sih, karena di satu sisi kita masih mahasiswa, cuman sebagai protokol itu kita harus menghadapi berbagai macam konflik yang kadang biasanya kita memang ada briefing, kadang nggak ada briefing. Nah, kita sebagai protokoler itu selalu megang prinsip bahwa per 1 detik aja itu akan selalu ada perubahan. Jadi itu kita sebagai generasi muda itu juga dilatih problem solving, critical thinking kita gimana gitu. Tapi sebenarnya banyak juga ya yang masih awam juga nih dengan yang adanya protokoler, karena kan ada terbagi juga tuh, ada IO juga, ada protokoler juga. Nah sebenarnya untuk protokoler ini job desk-nya ini seperti apa nih? Apakah hanya mengatur-ngatur di atau kata orang nih, betul, kalau kata orang nih sok sibuknya event gitu ya. Kalau Amel gimana nih Amel? Kalau di aku mungkin bahasnya di protokoler UNP aja ya. Nah kalau di protokoler UNP itu kita macam-macam sih. Kita ada yang sebagai IO, ada sebagai protokoler. Kita juga ada WO gitu di protokoler UNP. Nah kalau misalnya di kampus itu kita event-event, misalnya entah itu kuliah umum atau itu kita kedatangan tamu dari luar. Nah kalau untuk event-event kayak dan ada juga wisuda, kuliah umum, itu kita sebagai protokoler yang mengatur alurnya acara itu dari awal sampai akhir. Terus kita juga mengatur posisi tempat duduk dari pejabat-pejabat yang datang, tamu-tamu VIP, untuk menjaga marwah mereka sebagai ini nih orang yang kita hargai sebagai VIP gitu. Terus kita di wisuda kita ngalur gimana wisudawannya untuk diserahkan ijazah. Di kuliah umum juga gitu, kita ngatur posisi tempat duduk, kita ngatur acaranya, kita bantu bawa baki, kayak semuanya itu kita bantu gitu kalau di ini. Kemudian kita juga di WO juga gitu, kita ada planner, ada yang bantu di hari H. Oke, baik. Terus juga kita juga sebagai LO, liaison officer, kita handle tamu. Ada tamu misalnya dari Jakarta atau dari luar daerah yang datang, itu biasanya kita hubungin. Setelah kita hubungin itu kita akan
kita akan menjemput di bandara, kemudian kita handling dari hotel, kemudian dari nanti akan makan di mana, nginep di mana, kegiatan Emang all in ya? Kita akan bawa city tour, akan kita pokoknya kita tuh handle dari mereka datang dari A sampai Z ya? Sampai nanti udah nyampe di Jakarta lagi atau nyampe di Medan, di mana lagi kita kontek-kontekan, nanya gimana, balik ke rumahnya, nanti sampai setelah itu kita akan menjalin komunikasi lagi gitu. Jadi secara tidak langsung ya Mel, berarti kita sebagai protokolernya juga mendapatkan relasi dan experience yang memang setiap event itu beda banget ya experience-nya ya. Setiap event misalnya di event ini kita mungkin menghadapi mahasiswa, di event selanjutnya mungkin kita akan ketemu dosen-dosen dari kampus lain, di event selanjutnya kita akan ketemu bapak ibu dari kementerian, event selanjutnya kita bahkan kedatangan tamu dari luar negeri atau dari apa gitu. Jadi memang macem-macem dan melatih banget sih untuk skill kita ke depannya. Karena aku lihat juga UNP ya, sebagai mahasiswa UNP juga ya, kita ngeliat bahwasanya UNP ini juga banyak banget ya event-event yang mereka laksanakan gitu. Jadi memang sudah seharusnya ya protokoler ini fungsinya memang kita berfungsi ya untuk event-event yang dilaksanakan oleh UNP ya. Nah, dari berbagai event yang emang Amel juga ikut handling juga nih Amel, event yang mana nih yang memang yang ini merupakan tantangan tersendiri nih untuk aku sebagai protokoler nih Amel? Sebenarnya per event itu macam-macam ya. Cuman aku tuh paling inget banget event yang ada 2 sih. Event yang paling aku inget banget yang pertama itu Pomnas, Pomnas kemarin ya. Ingat kan di kampus tuh ramai banget. Iya, betul. Ribuan mahasiswa dari seluruh Indonesia datang dan kami dari tim protokol WNP itu diminta sebagai handling yang bagian LO, liaison officer dan juga protokoler. Dan protokoler waktu itu yang datang ada Mas Menteri, Pak Nadiem, kemudian juga di penutupan juga datang itu Menpora waktu itu sebelum diganti sama Mas Dito. Nah, Menpora yang lama itu juga aku mendadak dikasih HT karena di Pomnas itu tanggung jawab aku tuh bukan sebagai protokoler tapi sebagai LO ya. Jadi LO waktu itu kita aku bertanggung jawab 4 orang sama temanku. Kita yang jadi koordinator LO-nya, sekalian aku juga backup Datbas. Nah, sebelumnya aku tuh belum pernah yang sebagai protokoler itu kerja yang ngadepin komputer, ngolah data, sebelumnya nggak pernah. Jadi itu basicnya psikologi ya? Psikologi. Nah, paling kalau ngadepin orang LO, protokoler itu kayak mungkin biasa gitu. Tiba-tiba aku harus bagi transportasi, koordinasi, handling teman-teman yang ada. Waktu itu kita rekrut ada 80 LO dan itu mungkin hanya 10% yang teman-teman protokoler, sisanya itu ada teman-teman dari FIK, teman-teman dari FNIPA, volunteernya ya. Volunteer itu kayak ada 80 orang dan kita harus koordinir teman-temannya 80 orang ini. Di satu sisi juga harus bagi transportasi, kedatangan tiap hari itu ada ratusan, kemudian juga berkoordinasi dengan perwakilan-perwakilan dari daerah. Itu memang benar-benar hektik dan aku kadang itu pulang dari kampus itu udah jam 1, jam 2 dan nanti balik lagi jam 8, nanti ngangkat telepon, kita nih kerja depan komputer, terus angkat telepon sambil smiling voice padahal udah pengen nangis gitu, belum lagi ngadepin driver. Itu yang paling berkesan sih, ngadepin orang dengan berbagai macam karakter, pagi se-Indonesia atas, ya, bawah, atas bawah kiri kanan, pokoknya semuanya gitu. Kadang kita juga ada kerja yang sama, kalau di tempat lain ini senior aku nih, cuman di sini kita harus gini lagi, beda-beda posisi lagi. Terus yang kedua kemarin itu juga UNP Basongket. Yang iya betul-betul yang itu pecahkan rekor muri ya. Itu juga hektik banget sih karena dengan venue yang kita banyak banget kan, kita di outdoor, terus yang datang itu kita VIP aja hampir 80 orang gitu. Sebelumnya kita ada banyak VIP cuman gak sebanyak itu 80 orang, mulai dari Ibu Mufida, Yusuf Kala gitu, kemudian ada Wamen juga yang datang, ada dari Muri, ada dari Dirjen, dari ini apa juga yang Forkopimda, gubernur ini Umi, itu banyak banget. Dan itu cukup hektik menurut aku karena kita di sana koordinasinya nggak cuman dengan protokoler, nggak cuman dengan orang-orang kampus, kita juga harus koordinasi dengan protokolnya, dengan pas pampres, kita juga harus koordinasi dengan, karena banyak pejabat-pejabat yang datang, protokol ini, protokol itu, berdebat dengan ini. Aku sampai kemarin itu juga sempat menghadapi ada TNI dari berbagai matra yang ngasih masukan gitu, aku juga harus
Hektik juga berkomunikasi ya. dengan mereka, kemudian menjagain bangku karena di satu event itu kita memang ada VIP, cuman ada juga yang dengan panas pasti mau Betul, juga betul, duduk di betul. sana, ini kursi terbatas. Iya, segala relate macam. banget nih aku. Jadi aku kayak oh ya udah, sementara kita tuh harus tetap senyum, harus tetap ramah. Nah itu sih yang momen yang mungkin paling aku inget banget. Di kegiatan-kegiatan lainnya juga ya banyak. Ada sih satu lagi yang aku inget juga. Itu waktu itu ada kita kedatangan dari Kamboja, dari kementerian, kalau aku nggak salah itu dari Kementerian Agamanya. Nah waktu itu ada kerja sama ada kunjungan ke WNP dan juga sama Pemprov. Nah kalau kita sama orang luar negeri, kita komunikasi kita pasti udah Terbatas ya. terbatas, kita udah pakai bahasa Inggris. Nah ada kejadian lucu yang waktu itu aku jemput tamunya di bandara VIP Pemda. Aku udah prefer bahasa Inggris dari sebelumnya. Ketika aku ketemu sama tamu itu, Ternyata dia nggak bisa. Tiba-tiba aku yang lupa bahasa Inggris. Oke. Padahal aku cuman mau bilang bapaknya untuk pindah ke bangku belakang. Tapi tiba-tiba aku lupa bahasa Ngeblank Inggris. ya? Ngeblank. Itu bener-bener kayak, duh, gue ngomong apa ya? Gitu. Ini bahasa Inggrisnya Padahal apaan cuma ya? tinggal suruh ke Can you belakang. please move? Gitu doang. Tiba-tiba kayak, duh, blank gitu. Akhirnya aku yang biasa duduk di sebelah driver, aku duduk di belakang dan itu aku manjat lewat dari belakang. Kebayang gak sih? Terus dengan bahasa yang terbatas dari Kamboja, mereka Drivernya juga nggak bingung. bisa bahasa Inggris juga? Enggak, driver juga nggak bisa bahasa Inggris. Kita sebenarnya ada banyak mobil, ada bus, ada Hiace. Iya, betul-betul. Dan kebetulan aku dapat waktu itu ada dari gubernur apa gitu. Nah di mobil aku, jadi ya udah dari bandara sampai flyover, itu aku kayak udahlah, aku simak-simak. Akhirnya mereka ngelihat ini bengkoang. Iya. Kayak aku tahu nih mereka lagi bahas ini. Akhirnya baru aku Mereka mencoba pakai bahasa ngomong. Kamboja Pakai gitu. bahasa Kamboja. Akhirnya mereka nunjuk-nunjukkan, oh ini pasti lagi bahas ini. Akhirnya aku Berarti drivernya dari Kamboja juga ini? drivernya dari WNP. Oh, dari kita. Dari kita. Akhirnya aku coba ngomong bahasa Inggris di situ, baru aku bisa. Sebelumnya tuh kayak, duh sumpah gitu. Sampai mereka kan kurang lebih semingguan ya, nggak yang 3 hari apa seminggu, 4 hari apa seminggu di Indo. Sampai juga mereka juga ada yang nggak bisa bahasa Inggris, ada kami itu yang ngomong pakai bahasa isyarat. Pakai bahasa isyarat. Karena nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Aku juga nggak bisa pakai bahasa Kamboja, jadi kita ngomongnya pakai bahasa isyarat. Mungkin itu sih event-event yang kayak Lucu juga ya kalau kita ingat. Dia ingat-ingat kayak, duh, ini loh keterbatasannya. Cuman akhirnya seru, belajar banyak juga. Ya kita bisa ngelewatin juga ya. Ternyata Tapi bisa terkadang ngelakuin juga. betul, tapi kadang juga ada nih beberapa ya yang masih miskomunikasi juga nih. Bahwasanya protokoler ini adalah pembawa acara gitu. Ada juga beberapa yang masih miskomunikasi akan ini, dan kita akan berbincang lebih dalam lagi nih mengenai bagaimana sih protokoler ini dalam acara. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami di Sumbar Rancak Bana. Kebakaran menghanguskan. Kondisi ini terjadi di Sumatera Barat, tepatnya Mapatunggul Selatan, Kabupaten Pasaman. Akibat kerusakan jalan bukan hanya mengganggu mobilitas warga, namun juga pendistribusian sembako ke daerah tersebut. Tahun 2023, angka pengangguran terus menurun menjadi 10,86% dari total angkatan kerja yang ada. Kota Payakumbuh dalam darurat sampah. Banyak sampah yang menggunung dan berserakan di jalan, sehingga mengganggu pemandangan. Bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina yang dibombardir Zionis Israel terus mengalir dari warga Padang. Salah satunya, bantuan makanan bertajuk Dapua Padang untuk rakyat Palestina. Di antara kuliner khas Pantai Tiku ini ialah pensi, langkitang, dan kerupuk kuah. Aneka makanan inilah yang menjadi pelengkap wisatawan saat duduk santai menikmati suasana pantai.
Saat patroli, tim menemukan sejumlah bekas galian alat berat, diduga bekas tambang emas ilegal. Pelaku begal alat kelamin perempuan berhasil diamankan Polres Pariaman setelah beraksi. Saat menjalankan aksinya, pelaku menggunakan sepeda motornya mengincar remaja putri yang menggunakan rok saat siang hari. Baik warga maupun pedagang berharap pemerintah segera melakukan penanggulangan. Salah satunya dengan memasang batu grep. Lapas kelas 2B Pariaman bersama TNI Polri melakukan penggeledahan sel tahanan. Dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba, namun petugas berhasil mengamankan berbagai macam barang diantaranya tangkai sendok yang Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sumber Rancak Bana pada hari ini bersama saya Kaliski Cesa dan juga bersama Amel yang merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dan juga protokoler dari UNP. Dan pemirsa, tadi kita juga sudah berbincang nih bagaimana sepak terjang dari Amel nih menjadi seorang protokoler yang sudah melalang buana juga ya dengan event-event yang juga banyak juga menghandle event-event di UNP dan di luar UNP juga ikut ya Amel ya. Iya, kalau misalnya dari luar UNP ada yang minta kita bertugas, kita ikut. Gitu. Oke, dan tadi kita juga sudah bercerita juga nih Mel bagaimana kejadian yang Amel rasakan nih sebagai protokoler, ada yang terkendala bahasa juga dan juga banyak pengalaman-pengalaman dan experience yang kita dapetin ya Mel. Tapi terkadang juga ada nih beberapa orang yang masih mikir kalau protokol itu adalah pembawa acara dan pembawa acara itu adalah protokol. Nah ini bagaimana nih Mel penjelasan terkait ini, karena ini banyak juga nih beberapa yang masih wah protokol itu pembawa acara ya, pembawa acara adalah protokol ya gitu. Bagaimana nih Mel? Nah, sebenarnya kan protokol itu sendiri serangkaian kegiatan yang mengatur satu event ya, tentang itu tata tempat, tata upacara, tata duduk, tata posisi tempat duduk gitu. Nah, sebenarnya itu protokol itu meliputi itu, rangkaian polanya itu. Nah, kalau untuk pembawa acara itu sendiri mungkin bagian dari aktivitas protokol yang membantu kita untuk mengarahkan acara ya, lebih tepatnya mungkin kayak gitu. Tapi mungkin kita sering dengernya ini ya protokol itu MC, protokol yang bawa acara. Betul. Kita pun sering dengar gitu di beberapa event ini rangkaian kegiatan protokol yang sedang berlangsung. Iya gitu. betul. Protokol. Jadi mungkin orang-orang pun mikir protokol itu adalah MC, pun kayak orang tua aku pun juga kayak gitu dulu. Tugas sebagai protokol jadi MC ya. Jadi bawa acara ya gitu. Sampai sekarang pun masih ada kalau aku tugas-tugas protokol tuh teman-teman aku di luar juga ngiranya kita MC. Kamu MC ya, kamu MC ya, MC. Iya, kadang aku nge-MC, cuman lebih sering jadi protokol akhir-akhir ini kayak gitu sih. Oke, untuk mensederhanakan bahasanya ya. Paling dijelasin lagi. Betul. Nah, kalau tadi kita juga sudah berbincang ya Melnya, bagaimana cerita untuk yang mana nih yang paling momentum banget ketika menjadi seorang protokoler ya. Nah, kalau tantangan tersendiri bagi Amel apa sih menjadi seorang protokoler nih Mel? Kalau tantangan di aku sih itu pertama mungkin di kesiapan kita ya, di mental, karena berbagai macam karakter orang yang akan kita hadapin. Nah itu tantangan tersendiri. Mungkin kita udah hafal nih rules acara bakal kayak apa, cuman dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam event yang seperti yang aku bilang, per sekian detik aja itu bisa berubah. Nah itu tantangan kita sendiri sih, kita harus lebih problem solving kita juga harus ditingkatkan, critical thinking, kita juga harus update gimana pola komunikasi kita sama orang, karena mungkin dengan pola komunikasi yang seperti ini akan cocok dengan orang yang ini, cuman ketika kita bertemu dengan orang lain akan beda lagi pola komunikasi yang kita gunakan. Jadi ya tantangannya itu berbagai macam orang akan berbagai macam lagi rintangan yang kita hadapin. Jadi tantangannya kita harus selalu update pengetahuan, harus selalu ramah, harus selalu menjadi orang yang rendah diri. Setiap menghadapi acara-acara baru, event-event baru, kita harus kosongin gelas kita lagi. Mungkin kita pernah ketemu dengan orang dari sini, ada pengalaman buruk, cuman ketika kita akan dengan event yang baru lagi dengan orang yang sama, mungkin kita harus kosongin gelas kita lagi, cuman kita juga harus siap dengan kemungkinan yang sama gitu. Gitu sih. Karena kita ngadepin satu orang aja yang berbeda itu cukup problem juga bagi kita pagi yang memang ini ribuan orang yang kita hadapi ribuan, ya Mela.
Oke. Nah, menjadi protokoler kan jadi juga sempat dinotis nih Mel, protokoler juga, event organizer juga, dan wedding organizer juga. Nah, antara ketiga ini perbedaan yang dihadapi dan bagaimana problem solving masing-masing ini bagaimana nih Mel? Nah, kalau di protokoler kan ya seperti yang aku bilang tadi akan bermacam-macam juga orang yang kita hadapin. Cuman di protokoler itu mungkin aku akan menghadapi event ya mungkin kuliah umum, kita udah tahu masanya mahasiswa ini. Nanti ada event lagi, kita pasti yang masa yang akan kita hadapin kita udah tahu gitu. Setidaknya kita udah punya pemikiran, kita udah punya solusi nih nanti kalau menghadapi orang seperti ini kayak apa yang akan kita lakukan. Nah, itu kita udah punya gambaran. Itu kalau untuk protokoler gitu. Kalau untuk IO hampir sama juga dengan protokoler. Kita udah tahu masanya, kita udah tahu audiens, kita udah tahu kita akan kerja sama siapa. Kalau di WO menurut aku itu kompleks sih. Mungkin Cesa tahu relate juga ya. Gimana ya. Di WO itu kan kita ngadepin orang mungkin yang kita kenal cuman ya keluarga yang kita tahu gimana klien kita mungkin udah tahu klien kita gimana, cuman tamu kita nggak pernah tahu tamunya siapa ya, latar belakang apa. Mungkin yang dikasih tamu VIP doang nih. Oke, tamu VIP mungkin aku udah ketemu di protokoler, udah tahu gimana handlingnya. Cuman tamu-tamu umum, nah itu jadi tantangan tersendiri sih. Perbedaannya itu sih di tamu, lebih dari tamunya itu kita nggak pernah tahu tamunya ini siapa, dengan latar belakang apa, kita menghadapi komplainnya. Cuman kita tetap harus jadi orang yang ramah, orang ini walaupun kita kesel sebenarnya pengen udah nggak tahu lagi nih, udah ini lagi, cuman kayak ya udah kita tetap harus ramah, tetap harus kita menjaga nama baik pribadi, nama baik organisasi, nama vendor segala macam. Jadi di WO sih mungkin lebih kompleks sih kalau menurut aku pribadi. Jadi tantangan yang lebih terasa banget di WO nih Mel? Di WO sih ya kayaknya. Kalau dari yang protokoler, IO aku masih bisa prepare, tapi kalau WO itu bener-bener yang kompleks sih menurut aku. Betul-betul, karena prepare kita tuh memang nggak bisa sehari 2 hari ya, tapi udah jauh-jauh hari, dan kita harus tahu juga nih, karena yang kita layani itu tidak hanya tamu VIP ya, tapi tamu-tamu semua biasa, tamu juga kita layani ya Mel ya. Iya, belum lagi kita harus menghadapi klien kita dengan berbagai macam dengan mood karakter, swingnya ya, moodnya gitu kan, ngadepin tamu lagi. Kebayangkan nanti misalnya untuk ketika pengantin ganti baju aja itu kita harus tahan tamu dulu untuk naik ke atas, kita dapat protes, sementara kadang juga ada keluarga yang mau yang tamu yang itu naikin dulu aja. Nah, kita akan dapat protes dari tamu yang lain, kita akan dibilang macam-macam gitu. Cuman ya kayak gitulah tantangannya. Tapi so far enjoy ya Mel ya? Enjoy sih, karena menurut aku ketemu orang baru itu pengalaman baru dan relasi baru gitu. Kita nggak pernah tahu, entah kita ketemu dengan orang yang ini kita dibantu dalam hal apa, entah itu akan membuka peluang kita dalam hal apa gitu. Jadi aku akan selalu senang sih ketemu orang baru, menghadapi kerjaan-kerjaan baru gitu. Betul-betul. Tapi yang menarik juga tadi sempat kita notice juga nih Mel di UNP Basongket ya. Dan itu menurut aku dari semua event yang dilihat kemarin kayaknya, dan juga kemarin yang Wapres datang itu juga Wapres UNP yang handle ya. Nah, tantangan dari 2 event ini apa nih Mbak? Karena ini eventnya kita lihat yang datang dari se-Indonesia sepertinya ya Mel. Iya, kalau yang UNP Basongket kan itu masanya teman-teman mahasiswa, ada 17.000 ya. Betul, 17.000 teman-teman mahasiswa. Ya kalau mahasiswanya kita alhamdulillah bisa gitu kan. Kan teman-teman kita juga ya. Teman-teman kita juga, terus ada juga dari Bapak Ibu dosen, kemudian juga dari Bapak Ibu tendik, dan juga tamu-tamu VIP-nya itu memang banyak banget dari pejabat-pejabat. Itu sih yang bedanya ya. Dari banyaknya tamu VIP itu kita memang harus jaga mood dengan panas, kemudian situasi di lapangan juga bisa kita bilang panas gitu kan ya. Nah, itu yang harus dihadapi. Kalau di yang kedatangan Pak Wapres waktu itu aku bukan acara yang WNP, itu lebih ada acara yang memang Minang Fest ya kemarin ya. Bukan acaranya itu kalau aku nggak salah Persatuan Islam apa gitu. Organisasi betul. Islam ngadain acara di kampus. Kebetulan venue-nya WNP dan waktu itu
Pak Rektor diundang, jadi kita bantu bertugas untuk. Oke, jadi tapi kita tetap bertugas karena kita menjadi tuan rumah juga ya Mel. Oke, nah Amel kalau dari cerita nih dari sudah 3 tahun lebih juga ya menjadi protokoler ya. 2-3 tahun lah. Udah menghadapi berbagai event ya Mel ya. Nah, kenapa sih Mel tertarik untuk menjadi seorang protokoler, apalagi ini untuk menyibukkan diri ya? Karena dilihat di protokoler, wah ini hektiknya nggak cuma sehari 2 hari, tapi ini seminggu ya ini hektiknya. Tapi kita akan membahas lebih dalam lagi nih Mel mengenai bagaimana ketertarikan Amel terhadap protokoler ini setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Sumber Rancak Bana. Telah dirakit membentuk senjata tajam. Usai diamankan, belasan pelajar ini langsung dibawa ke Mako Pol PP Padang untuk diberikan pengarahan dan kemudian diberitahukan kepada orang tuanya dan membuat perjanjian. Bantuan dapur umum ini diberi nama Dapua Padang untuk Palestina. Dapur umum tersebut dengan menyediakan makanan gratis kepada ribuan pengungsi yang ada di Gaza, Palestina. Di serupa tekanan biasa setiap hari Senin sampai hari Jumaat pukul 5 sore sampai pukul 6 petang. Dalam video yang nampak di sana video ko juga jadi viral di Facebook, di Instagram, di Twitter. Karena es tu nampak kira-kira sagadang kalereng lah itu ya. Oh, lado lah turun tadi mantin. Bara gini? Tadi 75. Oh, 75. Nah, di sana Polres Pasaman melakukan pemusnahan barang bukti narkotika hasil tangkapan Polres Pasaman selama operasi anti Singgalang. Itu kalau bisa yang nggak usah yang anak buahnya, kepalanya tangkap. Kepala gengnya tangkap dah tuh. Indah disangko sirigo-rigo pipik sinanduang makan padi kan. Kita cukupkan sampai risiko insyaallah besok. Kalau ada panjang rezeki murah kita bersua kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detak mudia segala kabar ado di siku. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sumber Rancak Bana pada hari ini bersama saya Kaliski Cesa edisi Pemuda bersama dengan Amel yang merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Tentunya kita juga masih berbincang mengenai sepak terjang Head Protokoler Kampus dan dari Universitas Negeri Padang ya Mel ya. Nah Amel, dan tadi segmen pertama dan segmen ketiga kita juga sudah berbincang nih Mel bagaimana Amel nge-handling bagian ikut handling ya untuk acara-acara event-event besar di kampus, di luar kampus juga. Bahkan juga sudah menotis ikut IO juga, WO juga. Nah, dari berbagai event yang Amel ikutin nih Mel, kenapa tertarik untuk menjadi bagian dari protokoler nih Mel? Oke, mungkin plot twist ya, aku dulu nggak tahu protokol itu apa. Kayak orang-orang awam pada umumnya protokol itu aku ngiranya MC. Oke. Nah, waktu itu bahkan aku pernah waktu itu sebelum di protokol WNP aku join unit penyiaran kampus itu aku pergi liputan ke wisuda, aku ngelihat ini orang-orang yang pakai blazer, pakai baju hitam-hitam nih pada ngapain sih gitu? Sibuk-sibuk ngapain sih gitu? Sampai akhirnya waktu itu aku lagi di kos temen ngelihat di Instagramnya kampus ada open recruitment untuk protokol. Aku ngeliat-liat, cobalah iseng. Akhirnya di sana aku coba daftar, baru kemudian di interview. Nah di sanalah aku tahu protokol itu apa. Jadi kalau ketertarikan awalnya itu mungkin nggak ada karena aku sendiri tuh nggak tahu dan masih mikir kalau protokol itu adalah MC. Gitu. Dan setelah itu aku daftar, kemudian sharing-sharing sama yang interview sama ada beberapa senior yang datang juga. Oh aku udah cukup paham nih ternyata ini tugas dan fungsi dari
protokoler sendiri, kemudian ikut bertugas. Nah, ikut bertugas itu aku excited. Tugas pertama aku itu waktu ada bukan ada rapat gitu, pertemuan PTNBH seluruh Indonesia, waktu itu venue-nya di WNP. Dan aku waktu itu bertugas sebagai protokoler di bandara. Nah, sebagai orang awam dan juga sebagai mahasiswa biasa, aku cukup kagum, wah ternyata kita bisa masuk loh sampai ke dalam bandara dengan akses yang seperti ini. Oh, kita bisa bertemu dengan orang-orang seperti ini loh. Kita bisa berkomunikasi, kayaknya nggak semua mahasiswa ada yang bisa. Nah, dari hal-hal seperti itulah yang membuat aku akhirnya tertarik, dan setiap ada tugas, aku selalu ikut. Setiap ada diinformasiin ada tugas nih, aku selalu berusaha minta ikut gitu, walaupun sebenarnya kuotanya terbatas. Itu sih dari ambis juga ya, dari keingintahuan dan keingin belajar dari kesempatan-kesempatan yang aku lihat itu. Di sanalah aku tertarik untuk aktif di protokoler WNP khususnya. Oke, berarti awalnya karena memang taunya protokoler ketika sudah interview saat itu? Iya, sudah interview, kita dikumpulin waktu itu di Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Kemudian di sana dijelasin lah, kalian tahu nggak sih protokol itu apa? Jujur aku nggak tahu, aku mikir tuh memang modal nekat doang ya saat itu ya. Modal nekat, dan aku ngelihat Instagramnya, oh ya udah, oh ini nih, ya udah deh coba deh gitu. Memang coba-coba, karena di saat waktu itu aku udah mulai hampir-hampir berakhir di organisasi yang aku ikutin sebelumnya. Jadi pengen nyari kesibukan, mau ngapain lagi nih gitu. Pengen nyari hal baru, ternyata nyangkutnya di protokoler, dan ternyata wow gitu. Banyak experience yang didapetin ya. Oke, berarti memang ketika itu berniatnya ingin jadi MC saat itu? Enggak, aku cuman niatnya pengen cari kesibukan. Pengen, ini apa sih, kayaknya keren nih gitu. Karena pakai blazer-blazer ya? Blazer-blazer gitu, oh ya udah coba deh ikut gitu. Memang niatnya di awalnya pengen cari kesibukan. Karena kesibukan semester berapa saat itu, Mel? Semester berapa ya? 5 apa 4? Di pertengahan kuliah. Oke, jadi memang masih hektik-hektik juga tuh semester 4 ya? Semester 4. Oke, lalu so far bagaimana nih Mel untuk membagi waktu? Karena kan sebagai protokoler kita lihat ini eventnya banyak banget ya. Apalagi tiap weekend itu juga kadang ada wedding, kita juga ikut gitu. Bagaimana nih untuk time management sebagai seorang mahasiswa? Apalagi sekarang semester akhir nih Mel, udah dari semester 4 juga nih ikut serta untuk kegiatan-kegiatan event-event nih Mel. Kalau untuk membagi waktu sendiri mungkin aku nggak tahu juga ya. Aku tuh sering banget dapat kesempatan itu ketika ada tugas, selalu aja kuliah itu entah dijadiin online lah, entah itu dialihkan ke jadwal lain lah. Jadi banyak sekali kesempatan-kesempatan yang itu datangnya berbarengan gitu. Dan di satu sisi aku juga, kan sekarang kita sejak COVID ya, kita kuliahnya nggak harus masuk kelas lagi. Betul. Jadi aku selalu memanfaatkan agar aku bisa ikut di sini, di kuliah aku juga nggak keganggu. Aku sempat ikut juga yang kuliah online. Waktu itu aku pernah ikut pertukaran mahasiswa di WNJ 1 semester full semua mata kuliah. MSIB kemarin. MSIB, cuman ini yang sistemnya online. Pertukaran mahasiswa permata kalau aku nggak salah namanya. Nah, aku ikut itu. Artinya aku bisa kuliah online dan aku tetap bisa handling event. Nah, waktu itu di Pomnas tuh aku bisa, ya udah aku kuliahnya online, nggak harus masuk kelas. Terus kemudian juga kalau untuk kuliah sih, so far kadang kita juga ada surat izin. Dan juga karena di psikologi itu aku kuliahnya di awal semester itu kita akan ada teori dulu, setelah selesai mid kita ada project based learning. Jadi kebanyakan aku tuh jarang banget yang masuk kelas, kita lebih sering turun ke lapangan, kita belajarnya di lapangan. Jadi itu nggak dempet sama tugas, dan ketika misalnya itu memang jadwalnya dempet sama kuliah, aku akan lihat dulu gitu prioritasnya. Aku akan lihat dulu peluang-peluangnya gitu ya. Nah, kalau misalnya ini tugasnya peluangnya gede nih untuk kenal orang baru, pengalaman baru, aku akan coba ikut ke tugas itu, tapi aku harus lihat dulu gimana sih jatah aku di semester ini udah berapa yang ngambilnya. Jadi aku harus jatah liburnya jatah liburnya kan kita ada tuh jatah 3 sampai 4 kali libur. Nah, aku mencoba untuk memanfaatkan itu. Tapi kalau memang ya udah bener-bener kita harus kuliah nih, ya enggak. Kalau untuk tugas kuliah sebenarnya aku udah ya kerjain di waktu-waktu senggangnya. Pun juga kalau untuk yang ketinggalan misalnya aku kurang ngerti, aku selalu punya temen yang support. Nah, selain dari akunya sendiri yang semangat, aku juga selalu punya teman-teman yang selalu ngingetin, tugas lu udah dikerjain apa belum, ini udah apa belum gitu. Aku selalu dapat
alarm-alarm dari teman-teman yang selalu ngingetin. Jadi kalau misalnya untuk bagi waktu sendiri sih, aku dibantu juga sama teman-teman aku yang selalu support. Nggak cuman gimana ya, ngelihat kita itu nggak sibuk sendiri, tapi mereka selalu ngingetin di saat aku lagi sibuk tuh, Mel, tugasnya jangan lupa gitu. Jadi waktu aku secara nggak langsung juga dibantu dibagi sama mereka. Jadi beruntung juga ya karena kita mempunyai lingkungan yang sportif. Relate banget ya karena sebagai mahasiswa yang juga sebagai mahasiswa aktif juga aktif di luar, aktif juga di dalam, tapi kita juga harus memprioritaskan sebagai seorang pelajar lah istilahnya ya Mel ya. Susah ngatur skala prioritasnya, kita harus mikir ini kuliahnya gimana, ini itu. Jadi aku kadang susun dulu skala prioritasnya. Kalau enggak aku juga bikin ini sih, to-do list hari ini aku harus ngapain aja. Jadi kalau di journaling ya. Terus di handphone tuh aku juga bikin kayak notes handphone aku tuh, aku tampilin di layar. Jadi aku ngeliat hari ini aku harus ngerjain apa aja. Malam sebelum tidur aku bikin to-do list dari pagi jam segini aku harus ngerjain apa, dari jam segini harus ngerjain apa, besok bakal ketemu siapa, akan ngadain apa. Mungkin kalau sekarang aku buka handphonenya akan kelihatan besok harus bawa apa gitu. Kayak gitu sih ngatur waktunya biar nggak dempet. Kadang lupa. Terus juga aku ngaktifin kayak Google Calendar buat ngatur waktunya sih biar nggak dempet event ini sama event itu sama kuliah gitu sih. Jadi produktif banget ya kayak mahasiswa ya Mel? Iya, berusaha untuk tetap produktif walaupun kadang engap ya. Karena sebagai kita lihat juga ya untuk menjadi mahasiswa semester akhir kayaknya ini cukup tantangan tersendiri juga ya Mel ya? Iya, kadang kita ngeliat teman-teman udah sempro. Udah sempro kadang buka Instagram tuh kayak duh, ini udah sempro, ini udah kompre. Kita kapan ya? Cuman kayak oh ya udah memang mungkin belum rezeki waktunya. Orang beda-beda ya. Rezekinya beda-beda. Mungkin sistem yang ini kan menentukan. Terus juga ini gimana proses kita sama teman-teman, ya udahlah aku mungkin belum kita, cuman kayak dari sana jadiin motivasi aja. Betul. Nah, ke depan bakal ada, boleh di-spill nih Mel, bakal handling event apa nih Mel? Kalau kedepannya kayaknya belum ada ya karena belum ada panggilan nih. Belum ada. Plot twistnya di protokol WNP itu kita kadang memang dikasih tahu bulan depan bakal ada event ini nih, minggu depan akan ada event ini. Tapi dari 10 event itu cuma 3 yang akan di-spill. 7-nya itu dikabarin mendadak. Kadang kita nggak ada briefing, nggak ada apa-apa. Ya kita harus ready gitu. Dikabarin malam ini Mel besok bisa ikut tugas nggak? Kalau nggak di hari H jam 8 tim mohon bantuan bertugas misalnya kata pembina. Ya udah yang ready langsung gitu. Yang ready langsung jalan ready langsung gitu. Kita sistemnya memang learning by doing dan plot twistnya juga CESA. Aku di protokol RUNP tuh bahkan kita belum ada pelatihan tapi kita udah terjun ke lapangan. Jadi sistemnya memang learning by doing. Apa yang kita hadapi di lapangan coba critical thinking kita gimana, problem solving kita gimana gitu. Jadi untuk pelatihan-pelatihan sebelum event atau pembekalan kah itu belum? Kebanyakan dari kita itu bahkan kita belum dikasih pelatihan. Cuman kita cuma dikasih gambaran singkat. Dan itu tergantung teman-temannya lagi gimana mengeksplor, gimana menghadapi permasalahan itu. Bahkan aku sendiri di di tugas yang kedua itu pernah juga dapat kata-kata yang kayak nggak saya maafin, cuman dari sana oh ya udah selanjutnya kita improve diri lagi, belajar lagi gitu. Betul. Belum berarti dikasih pelatihan. Sempat lelah nggak nih Mel? Karena sebagai protokoler yang kita hadapi nggak 1-2 masalah tapi beragam masalah, belum lagi karakter-karakter orang di luar sana. Sempat lelah nggak nih Mel? Kalau capek sih paling ya capek fisik doang gitu. Kalau yang capek mental ya ada sih capeknya. Cuman yang kayak aku bilang tadi CESA, aku suka ketemu orang baru, aku suka dengan tantangan baru. Aku kalau misalnya diem di rumah itu yang sakit kepala gitu. Bingung ya mau ngapain gitu. Makanya kayak ya udah nggak pernah capek. Justru aku selalu seru untuk tugas protokoler. Kalau nggak ada tugas seminggu 2 minggu tuh kok diem aja ya, ngapain ya gitu. Ngapain dia cari kesibukan lain gitu. Oke, nah kira sibuk sendiri ya? Sibuk sendiri. Kadang kayak Instagram kasih makan apa ya hari ini betul. Gen Z banget ya, karena sebagai Gen Z itu kita ngerasa kalau Instagram itu seminggu kosong, wah ini Instagram belum dikasih makan nih. Ngasih Instagram makan apa ya, karena di satu sisi branding gitu ya, branding sekarang perlu banget kan. Jadi kayak kalau ketemu teman pasti saya sering dibilang kayak gini, wanita karir, independent woman gitu, sering banget dibilang kayak gitu. Dan itu jadi mungkin
ada beberapa yang menganggap itu olok-olokan. Cuman kalau dari aku pribadi diaminin aja sih. Amin. Yang kayak itu amin, itu udah doa dari teman-teman. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi seringnya juga dijadiin motivasi. Betul-betul. Dan tentunya ini juga menjadi wadah juga ya bagi kita seorang pemuda, seorang pemudi untuk mengimplementasikan diri kita ya. Nah, kalau dari pandangan Amel nih, bersehubung dengan tema kita saat ini seorang pemuda ya Mel ya, bagaimana nih Amel untuk melihat saat ini pemuda khususnya di ranah Minang nih, kita sebagai Gadis Minang nih Amel? Iya, sebagai Gadis Minang itu kan posisi perempuan sangat dihargai banget ya. Sebagai Gadis Minang itu kita sebagai limpapeh rumahanan gadang gitu ya istilahnya. Jadi menurut aku sebagai Gadis Minang itu kita harus mengeksplor diri, karena kita bisa melihat gimana sepak terjangnya gadis-gadis Minang di zaman dulu. Mungkin kayak Rohana Kudus dan lain-lain gitu. Ada juga bahkan itu poluan pertama aja itu dari ranah Bukit Minang, Tinggi karena dari Bukit Tinggi. Jadi melihat sejarah ke belakang, kita sebagai perempuan khususnya harus improve diri, perbanyak skill, pengetahuan, relasi, karena kita kedepannya nggak pernah tahu kita akan jadi apa gitu. Dan temukan pengalaman-pengalaman baru yang membantu kita untuk tumbuh terus sih. Sebagai perempuan menurut aku ya kodrat kita cuman 3 yang memang dikerjakan perempuan. Pertama melahirkan, kemudian mengandung, satu lagi apa ya, menstruasi kalau nggak salah ya. Cuman 3 itu yang sisanya perempuan dan laki-laki itu bisa melakukan hal yang sama gitu. Oke, Amel punya role model nggak nih untuk seorang inspirator sejauh ini Mel? Kalau role model mungkin ibu ya, ibu juga. Aku selalu ngelihat ibu itu gimana ya, berhasil untuk mencoba hal-hal baru. Sebagai perempuan, ibu nggak mau bergantung sepenuhnya terhadap laki-laki. Ibu selalu punya banyak teman di mana-mana gitu, dan aku selalu pengen kayak gitu. Kadang kalau misalnya kan ibu tuh kalau di rumah, ibu kan, aku kan guru TK tuh, orang-orang di sekitar rumah tuh kalau manggil ibu, ketemu di jalan, ibu gitu. Aku ngelihat ibu itu jadi sesuatu yang kayak, duh aku juga harus bisa seperti ibu gitu. Karena branding ibu itu di masyarakat juga bagus gitu. Nah, mau nggak mau aku, orang tahu ibu, otomatis orang juga tahu aku gitu. Jadi di sana aku juga nggak mau bikin nama ibu jadi jelek. Jadi untuk menjaga nama baik ibu, aku juga harus menjadi lebih baik dari ibu gitu. Oke, jadi role model Amel ada seorang ibu. Berarti ibu gimana nih dukungannya terhadap Amel yang kegiatannya ini sangat luar biasa sibuknya nih Mel? Kalau ibu tuh support banget, support banget. Kadang tuh ya dari segi penampilan aja, ibu tuh kadang misalnya kalau pergi kemana gitu, ke pasar deh misalnya ngelihat batik, kan kita kadang suka pergi pakai batik atau apa dibeliin. Kadang nyampe rumah, ibu tadi beli batik, cobain, muat nggak, suka nggak gitu. Ibu tadi beliin blazer ini, ibu beliin sepatu gitu. Kadang juga foto-foto selama bertugas itu kirim ke ibu dong, ibu juga mau ini gitu kan, ngepost di Facebook ya. Di Facebooknya ibu-ibu gitu kan. Ibu nanti ini, pokoknya selalu support. Nanti pulangnya ngabarin ya apa ya gitu, jangan lupa makan, pelan-pelan bawa kendaraannya gitu loh. Kalau ibu support banget sih, selalu kayak selalu hati-hati ya nak kalau ngomong sama orang, atau kalau ada nanti, pokoknya ibu tuh sangat-sangat support deh kalau untuk kesibukan aku sekarang. Orang tua aku dua-duanya, bahkan aku tuh sering misalnya denger ibu sama ayah tuh kan udah malam cerita soal aku gitu, tapi aku pura-pura tidur aja gitu kan. Kadang juga kita tahu ya, kadang kita tahu juga ayah juga kayak gitu, cerita. Kadang ada anaknya teman ayah yang ngelihat aku misalnya di Instagram temenan, oh Amel gini loh pak gitu, kayak ada rasa bangga dari orang tua yang akhirnya itu jadi support tersendiri buat aku gitu. Tapi di depan juga bilang, wah mama ibu bangga nih sama Amel, atau tipe gengsian nih Mel? Bilang, ada sempat bilang, ada bilang juga, ayah juga bilang kayak gitu. Cuman mereka lebih supportnya tuh lebih ke act of service gitu sih. Kadang aku dikasih fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk itu gitu. Kadang untuk orang tua itu gengsi juga ya, untuk word of affirmation ya. Bahkan kita sendiri juga gengsi. Betul. Ya kayak kita sebenarnya tahu mereka banggain kita ke depan teman-temannya, tapi kita kalau pura-pura nggak tahu ya. Foto kita. Iya betul.
Karena mereka di tongkrongan mereka nih, anak aku udah gini-gini loh gitu. Kadang ayah aku tuh kalau misalnya aku pernah bawa baju yang ada logo WNP-nya, aku mau memakainya buat aku, tapi ayah aku bilang buat ayah aja ya, ayah yang pakai. Terus jadi orang WNP ya? Iya, katanya. Oh ya udah pakai lah gitu, ada proudnya tersendiri gitu buat orang tua. Oke, dan tentunya ayah dan ibu juga menonton siaran kita pada hari ini juga nih. Iya, tadi aku udah bilang sih, semoga nonton ya. Jadi malu. Jadi malu juga ya. Ntar pulang diketawain nih sampai di rumah nih. Memang nggak kerasa juga ya udah di penghujung juga nih dialog kita pada sore hari ini, Mel. Mungkin ada pesan juga nih, Mel, untuk pemuda khususnya yang sedang menonton siaran kita pada hari ini, mungkin untuk produktif dan juga khususnya di Ramadan kali ini nih, Amel. Silakan, Mel. Mungkin untuk teman-teman semuanya yang ada di Sumatera Barat atau mungkin di seluruh Indonesia ya. Kita sebagai pemuda mungkin di zaman sekarang ini tantangan kita itu udah banyak banget. Jadi yuk kita coba explore pengalaman-pengalaman baru, kita upgrade skill, kita mungkin lebih banyak membaca, kita ketemu dengan berbagai macam orang baru yang itu nantinya akan membantu kita untuk semakin bertumbuh gitu. Kita nggak akan pernah tahu kita dapat peluang, entah itu kerjaan, entah itu ilmu dari siapa gitu. Kita bisa dapat kenalan, dapat relasi untuk kerjaan yang lebih baik, untuk masa depan kita yang lebih baik dari mungkin tukang siomay dekat kampus, atau mungkin dari security dekat kampus, dari driver, dari siapa aja gitu. Kita bisa dapat peluang dari mana aja, dan jadi generasi muda kita nggak boleh capek untuk terus bertumbuh, terus belajar, karena makin kesini tantangan kita semakin banyak. Kita harus jadi generasi yang tahan banting ya. Zaman sekarang tantangannya nggak cuman kita antar individu, cuman kita udah tantangannya dengan era digital, dengan hal-hal lain. Jadi skill kita itu harus tetap ditingkatkan, harus terus di-upgrade sih. Itu sih mungkin ya. Oke, luar biasa Mel untuk hadir di studio pada hari ini. Dan semoga kedepannya juga semakin sukses juga ya, karena sebagai generasi muda kita memang sudah waktunya untuk mencoba semuanya, mencoba berbagai hal, karena kita nggak tahu ya peluang kita berada di mana. Peluang ada di mana. Entah mungkin kuliahnya sekarang apa psikologi, tapi kita nggak tahu karir kita ada di mana. Betul. Kayak aku informasi tapi malah ke sini ya. Iya, kita nggak pernah tahu. Betul. Terima kasih banyak Amel terhadir di studio pada hari ini, dan pemirsa, inilah sumber Rancabana pada hari ini. Sepak terjang Head Protokoler Kampus bersama saya Kalski Cesa dan juga bersama dengan Amel. Akhir kata pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.